Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Fikri. Seperti biasa kita akan buat video reaction lagi soal sepak bola Indonesia. So seperti apa videonya, tanpa basa-basi dan tanpa lama-lama, mari kita simak sama-sama. Let's go. Pernah jadi bintang besar Eropa, Raja Nainggolan kini mengaku menyesal. Mantan pemain AS Roma dan Inter Milan itu mengungkap dirinya kecewa berat tak dipanggil Belgia ke Piala Dunia 2018. Konfliknya dengan pelatih Roberto Martinez membuat kariernya bersama timnas Belgia berakhir lebih cepat. Nainggolan bahkan berkata, jika tahu akhirnya seperti ini, ia akan lebih cepat memilih membela timnas Indonesia. Meski begitu, ia tetap bangga sebagai orang Belgia. Di akhir kariernya, Nainggolan juga sempat merasakan bermain di Indonesia bersama Bhayangkara FC, sebuah penyesalan yang terlambat tapi jujur dari hati. Ya, tapi sebenarnya kita juga waktu itu federasinya lagi carut-marut lah, ya kan? Federasi kita waktu itu masih ya sedikit gelap lah. Jadi ya keputusan yang tepat sebenarnya dari Raja Nainggolan tidak membela Indonesia waktu itu. Walaupun dia sebenarnya sah dan sangat-sangat bisa untuk membela timnas Indonesia, tapi dia lebih memilih untuk membela Belgia daripada Indonesia. Tapi keputusannya dia tuh sangat-sangat tepat menurut saya. Karena kalaupun waktu itu dia bela Indonesia, belum tentu Indonesia akan lebih bagus. Belum tentu. Karena apa? Karena federasinya waktu itu masih carut-marut dan tidak sejelas sekarang. Jadi begitulah teman-teman kira-kira. Dan bersyukurlah Raja Nainggolan waktu itu memilih Belgia. Sekali lagi bukan apa-apa, tapi karena federasi kita masih carut-marut waktu itu. Itu yang harus kalian catat. Garuda siap terbang. Satu lawan sudah dikantongi. Siapa berikutnya? Kabar terbaru datang dari skuad Garuda. Oke. Federasi Sepak Bola Indonesia dikabarkan sudah mengamankan satu calon lawan untuk FIFA Matchday Juni 2026. Siapakah dia? Sesuai kalender resmi FIFA, jeda internasional akan berlangsung pada 1 sampai 9 Juni 2026, Oke. di mana setiap negara punya jatah 2 pertandingan penting untuk mendongkrak posisi di ranking dunia. Yes. Ketua BTN, Sumarji, memastikan Indonesia tidak akan melewatkan momen krusial ini. Gitu dong. Ikut FIFA Matchday. Oke. Ini lagi kita cari. Kita lagi menentukan beberapa negara, ujarnya. Yang bikin penasaran, Sumarji memberi bocoran kalau satu lawan sebenarnya sudah didapat. Saya sudah dapat satu negara sih, tinggal kurang satu aja. Tapi siapa lawannya? Masih dirahasiakan. Masih dirahasiakan. Dan kalau kita bisa menebak-nebak, kita bisa menerka, kita bisa spekulasi, ya kemungkinan besar kita akan bertemu dengan Italia. Kalau kita sampai bertemu dengan Italia, wah keren ini. Ada reuni-reuni nih antara pemain Italia dengan pemain-pemain Indonesia yang bermain di Italia kan. Ada Jeitzes, ada siapa lagi? Emil Laudero, ya kan, dengan pemain-pemain yang lain itu. Pemain Eropa ketemu pemain Eropa. Wah, keren ini. Tapi semoga bisa ya direalisasikan lah di FIFA Matchday nanti di bulan Juni. Semoga Indonesia bisa ketemu dengan lawan-lawan yang lebih kuat lah. Karena selama ini kita lawan ya yang biasa-biasa saja. Walaupun kemarin di FIFA Series kita ketemu Bulgaria, cuma ya lawan Bulgaria kalian tahu lah. Bulgaria juga mainnya kayak apa gitu kan. Nah, kalau kita ketemu negara-negara seperti Italia atau Ukraina atau negara-negara Eropa yang lain lah, yang rank FIFA-nya itu 20-an ke atas, mungkin ya itu keren sih. Kita punya mental pasti akan diuji luar biasa itu. Pastinya seperti itu. Kita ada peningkatan. Apa benda ni weh? Bagi yang ketinggalan, Malaysia tersingkir daripada kejuaraan futsal ASEAN setelah kecundang kepada Indonesia 1-0. Sejujurnya abang boleh terima lah daripada dibantai 6-0 dulu kepada Daripada dibantai seperti dulu 6-0, lebih terima kalah 1-0. kekalahan nipis 1-0. Okey lah tu. Jangan lupa, ini bukan lawan kaleng-kaleng, tapi juara bertahan AFF Futsal yang baru-baru ini telah mengayamkan Jepun serta hampir merampas gelaran Raja Futsal Asia daripada Iran. Dahsyat, bye. Dan perlawanan tadi menunjukkan dominasi serta kematangan permainan anak-anak Hektar Soto. Abang ada sedikit sebanyak layan game, dan dari minit pertama Indonesia memang tekan kita kau-kau. Ingat abang, kebanyakan masa bola berada dalam kawasan kita. Seram bro, serangan demi serangan diatur dan
Berapa kali rembatan sang Garuda tersasar sedikit daripada memasuki gol. Main seperti Ansuri, Daniel Yemo dan Guntur yang menjaringkan gol kemenangan Indonesia sering menguji defense Malaysia. Bila pemain Malaysia nak counter attack atau mengatur serangan, laju betul Indonesia pressing dan kembali ke bentuk pertahanan. Tapi kredit perlu diberi kepada goalkeeper Malaysia Muhammad Ahmad Harith. Untuk abang memang man of the match lah. Gila banyak world class save dia buat hari ini. Kalau tak, kemungkinan besar berulang sejarah 6-0. Apa-apa pun kita belajar dari kekalahan ini dan comeback lebih kuat lagi. Untuk timnas Indonesia pula, selamat dan semua. Itu 6-0 laga persahabatan kalau saya tidak salah. Itu pemain-pemainnya sebagian besar pemain inti lah. Itu 6-0 bro kalau kita pakai pemain inti. Kemarin kita Hector Souttar itu kasih turun pemain-pemain ya lapis 2, lapis 3 lah. Itu lawan Malaysia. Kenapa? Karena Hector Soto tahu lawan Malaysia ini ecek-ecek kecil gitu kan. Tapi lucunya si Malaysia ini mereka main bertahan ya, mengharapkan serangan balik gitu kan. Udah tahu mereka ini kalah di pertandingan pertama, ya harusnya berjuang mati-matian dong kalau mau lolos ke semifinal. Tapi mereka tidak, mereka justru mainnya bertahan. Dan betul kredit perlu diberikan untuk kipernya timnas futsal Malaysia, luar biasa sih. Berkali-kali tembakan demi tembakan, syuting demi syuting dari pemain-pemain Indonesia ditepis sama kiper Malaysia ini. Kalau seandainya tidak ada kiper Malaysia ini yang ya lumayan jago, itu mungkin sudah 6-7-0 lah. Jadi apresiasi lah untuk kipernya Malaysia ini. Walaupun tetap dijadikan rendang harimau sama Garuda ya. Rendang harimau sama Garuda. Dan mereka punya netizen itu mengakui Indonesia itu sekarang raja Asia. Ya, raja ASEAN maksudnya. Kita kemarin juara Piala AFF dan tahun ini berpotensi untuk back to back juara lagi. Ya, hampir saja kita jadi ya raja Asia kalau kita kasih kalah Iran waktu itu. Sayangnya kita kalah adu penalti. Jadi sekarang kita sudah diakui sama sebagian besar dari netizen Malaysia. Mereka mengakui Indonesia ini luar biasa gitu ya. Daripada Malaysia yang ecek-ecek. Ecek-ecek. Di babak penyisihan pulang gitu. Ini baru seru, Indonesia versus Australia bakal jadi penentu grup. Timnas Indonesia sekarang di puncak klasemen, unggul selisih gol, tapi timnas Australia juga punya poin sama. Ini bakalan jadi perebutan juara grup. Indonesia punya keunggulan dari ritme main. Tinggal satu PR-nya aja, harus lebih klinis di depan gawang. Karena lawan tim yang lebih kuat, peluang gak bakal sebanyak kemarin. Buat kalian yang mau nonton pertandingan seru, bisa langsung cek profile gua. Terus transisi harus lebih cepat, jangan sampai telat balik saat kehilangan bola. Kalau Indonesia bisa jaga kontrol dan main lebih efisien, peluang buat kunci posisi 1 itu kebuka lebar. Ini baru seru, Indonesia. Seru sih nanti lawan Australia ya. Kenapa seru? Karena ini pertandingan big match lah antara Indonesia dan Australia gitu kan. Ya walaupun Indonesia kalah, tidak akan mengurangi poinnya Indonesia, ya tidak akan mengurangi lah, tetaplah. Maksudnya tidak akan mempengaruhi posisi Indonesia di semifinal karena Indonesia sudah ada di semifinal dan koleksi 6 poin. Ini hanya untuk memperebutkan posisi puncak klasemen. Kalau Indonesia menang maka Indonesia akan berada di puncak klasemen, dan kalau Indonesia kalah ya tetap di runner up begitu. Sekali lagi tidak mempengaruhi hasil apa-apa. Ya, kalau kita kalah dari Australia tetap lolos ke semifinal. Tapi kalau kita menang lawan Australia maka kita akan naik ke puncak klasemen sementara. Kira-kira begitulah teman-teman ya. Jadi jangan dengarlah si itu yang di sana jersey kuning itulah, mereka udah nggak ada apa-apa lagi dibanding kita itu. Buang jauh-jauh mereka itu si kuning itu. Kabar baik untuk Garuda. Inilah 3 hal positif jika Luke Vickery jadi dinaturalisasi. Yang pertama, menambah daya gedor dan fleksibilitas lini depan. Yes, betul. Vickery punya kemampuan serba bisa, mampu bermain sebagai winger kiri, kanan, hingga penyerang tengah. Yang kedua, investasi jangka panjang yang menjanjikan. Betul. Di usia 20 tahun, ia masih sangat muda dengan potensi besar untuk berkembang lebih jauh. Dan yang ketiga, memiliki antusiasme tinggi serta visi yang sama. Vickery sudah menjalin komunikasi dengan John Herdman dan menunjukkan ketertarikan kuat untuk membela timnas Indonesia. Kabar dia punya ketertarikan yang kuat untuk membela timnas Indonesia, dan kabarnya
PSSI juga sudah proses naturalisasi Luke Fikri. Ya, di sini kita apresiasi untuk PSSI lah. Kenapa? Karena PSSI secara tidak langsung mendengar kritikan, masukan, keluh kesah dari sebagian besar supporter timnas Indonesia. Ya, kita sebenarnya ya hanya memberi masukan dan mengkritik lah posisi depan, posisi penyerang, posisi serang dari timnas Indonesia, karena jujur sekali kita kurang dari lini depannya. Kita hanya mengharapkan oleh Romeni, dan yang kita minta selama ini ya naturalisasi jangan hanya back terus gitu kan, karena ya kita back itu posisinya udah banyak stoknya. Pemain tengah bolehlah dinaturalisasi atau pemain depan, jangan back lagi lah, karena stok untuk pemain belakang mau itu center back, wing back itu banyak sekali yang belum dinaturalisasi, yang sudah jadi WNI pun itu banyak. Nah, sekarang yang kurang itu di posisi depan. Kita hanya harap oleh Romeni, pemain lokal siapa sih yang mampu bersaing atau punya tipikal permainan sama kayak oleh Romeni? Ramadan Sananta menurut saya kurang. Bukan berarti dia tidak bagus-bagus, tapi kurang. Ketika dikasih kepercayaan menit bermain kemarin di timnas itu kurang sekali dia. Kontrol bolanya kurang, ya cover bolanya kurang. Dan itu terlihat sekali, dan semua orang bilang seperti itu. Ditambah lagi Miliano Jonathans juga cedera. Nah, oleh Romeni lah yang paling diharapkan kemarin kan. Nah, sekarang dengan hadirnya Luke Fikri, saya pikir akan menambah daya gedor timnas Indonesia. Lini depan kita akan semakin bagus. Akan semakin bagus dengan hadirnya Luke Fikri atau pemain-pemain lainnya seperti Dean Zandbergen atau siapalah yang nanti naturalisasi. Intinya posisinya itu ada di depan, dan dia bisa bermain di banyak posisi, mau dia di posisi kanan, posisi kiri, atau dia di free roll, AMF, ataupun di posisi nomor 9. Intinya dia ada di depan, karena sangat dibutuhkan. Pemain-pemain depan kita ini sangat-sangat kurang, dan sangat-sangat dicari lah pemain depan yang punya posisinya itu di depan. Ya, Luke Fikri inilah salah satu pemain muda yang berkarir di Liga Australia. Dan kalau dia tertarik, saya pikir ya jangan lama-lama lah PSSI harusnya diambil itu. Jangan tunggu lama-lama. Sikat sekarang memang. Inilah klasemen sementara Piala AFF Futsal 2026. Oke. Yaps, di mana timnas Indonesia kini berada di puncak klasemen sementara setelah berhasil mengalahkan Brunei dengan skor 7-0. Dan di peringkat kedua ada Australia yang juga berhasil mengalahkan Malaysia. Di mana next match besok timnas Indonesia akan bertemu dengan Malaysia. Dan seperti biasa, pertandingan besok bukanlah sekedar hanya pertandingan, melainkan harga diri, di mana timnas Indonesia harus menang melawan Malaysia. Kita sudah mempertahankan harga dirinya kita dengan menghajar Malaysia 1-0. Jadi sebenarnya Malaysia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kita. Indonesia wajib mewaspadai timnas Kamboja yang datang dengan kekuatan baru di Piala AFF 2026. Gak main-main, mereka bakal membawa 9 pemain naturalisasi sekaligus. Para pemain ini berasal dari berbagai negara seperti Jepang, Uzbekistan, sampai Kamerun. Artinya, Kamboja sekarang bukan lagi tim yang bisa dianggap remeh. Di lini belakang, ada 4 pemain naturalisasi seperti Hikaru Mizuno, Takaki Ose, dan Anderson Zogbe. Sementara di sektor tengah, ada pemain Jepang yakni Yudai Ogawa, dan naturalisasi baru mereka dari Uzbek bernama Alisher Mirzayev. Untuk lini depan, mereka juga punya striker-striker berbahaya seperti Andreas Nieto sampai Privat Embarga. Dan yang bikin makin menarik, Kamboja satu grup dengan Indonesia dan Vietnam. Bahkan di laga pertama skuad Garuda, mereka langsung bertemu Kamboja loh. Wah, kira-kira anak asuh John Hartman bisa nyikat Kamboja versi baru nggak ya? Oke, jadi semua negara-negara Asia Tenggara itu meniru gaya Indonesia dan mereka terinspirasi dari Indonesia. Kalau Indonesia bisa sukses dengan naturalisasi, kenapa kita tidak bisa? Kira-kira begitulah. Mereka punya bayang-bayang kesuksesan dengan naturalisasi. Nah, kita lihat di sini sekarang bukan hanya Indonesia, Malaysia juga naturalisasi, walaupun ya kalian tahu sendirilah ya story-nya seperti apa. Nah, di sini sekarang ada Kamboja. Kamboja ini sebenarnya kalau di AFF ya cemilannya Indonesia. Tapi sekarang di Piala AFF tahun ini kita tidak bisa anggap remeh mereka, karena mereka datang dengan kekuatan baru dengan pemain-pemain yang saya pikir ya naturalisasi mereka ini tidak kaleng-kaleng lah. Dan kita patut waspada, jangan sampai kita dipermalukan lagi sama Kamboja, dan kita harus bisa mengalahkan mereka ya. Karena Piala AFF kali ini
sayang sekali kalau kita tidak juara gitu kan. Ya walaupun tidak begitu penting, tetapi ya kalau kita sudah ada di situ ya harusnya fight habis-habisan. Nah, Kamboja perlu diwaspadai dengan negara-negara yang lain. Timor Leste juga perlu diwaspadai karena Timor Leste sekarang ini ya mereka juga punya pemain-pemain naturalisasi yang bagus-bagus, apalagi Kamboja gitu kan. Nah, mereka meniru kesuksesannya Indonesia. Indonesia sukses dengan pemain naturalisasi, ya kan. Lolos Piala Asia, kemudian hampir lolos Piala Dunia gitu kan. Dan juga punya market value yang besar gitu. Jadi mereka mencoba meniru gaya Indonesia. Ya tidak terkecuali Kamboja dan juga Malaysia. Nah, Malaysia sayangnya mereka naturalisasi pemain-pemain ilegal. Udah tahu 7 pemain itu tidak punya darah Malaysia, dinaturalisasi mereka. Setelah dinaturalisasi, senanglah mereka kasih kalah Vietnam 4-0 gitu kan. Nah, ujung-ujungnya mereka ya dibanet dari timnas Malaysia. Kenapa? Karena dokumennya palsu. Cobalah tiru gaya Indonesia. Silakan naturalisasi. Naturalisasi itu dijamin regulasinya sama FIFA. Tapi sekali lagi jangan melanggar aturan. Ya kan? Kalau Malaysia itu melanggar aturan. Nah, kerennya Kamboja dia tidak melanggar aturan. Walaupun ada yang dari Uzbek, ada yang dari Jepang, mungkin ada yang dari Brazil, tapi tidak langgar aturan seperti Malaysia. Malaysia mau instan tapi caranya curang. Indonesia instan tapi caranya legal. Pemain-pemainnya itu dokumennya tidak palsu dan darahnya memang sebagian itu darah Indonesia. Jadi begitulah teman-teman ya. Tren naturalisasi di Asia Tenggara sekarang lagi gencar-gencarnya gitu. Ya mungkin karena terinspirasi dari Indonesia. Kalau bisa naturalisasi dan sukses dengan cara seperti itu ya kenapa kita tidak coba ikut Indonesia. Semoga sukses lah, good luck lah. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia. Dan seperti apa tanggapan kalian silahkan tulis kolom komentar. Terima kasih banyak sudah nonton. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you bro.